Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan untuk satu hari pun banyak sekali Allah berikan nikmat kepada kita, termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini. Allah masih memberikan umur kepada kita setelah kemarin kita melewati bulan yang penuh berkah, penuh keagungan, penuh pahala, penuh kebaikan, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Syawal ini. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita, terkhusus di bulan Ramadan kemarin, tilawah kita, saum kita, sholat kita, dan semuanya, dan memberikan amunisi ataupun dari tarbiyah dari Ramadan ini, memberikan hal yang lebih baik lagi di bulan Syawal ini. Memang susah ya kita akan bisa membandingkan bulan Syawal dengan bulan Ramadan, pasti ada perbedaan karena memang beda ya. Tapi yang bagaimana kita berusaha bulan Syawal ini lebih baik dari bulan Sya'ban ataupun Rajab sebelum Ramadan, itu adalah peningkatannya. Jadi ketika kita berrajab Sya'ban, kita naik ke bulan Ramadan, insya Allah naik gitu ya. Nah ketika di bulan Syawal turun, tapi turunnya itu jangan sampai turun atau sama dengan bulan ya Rajab atau Sya'ban, tapi meningkat lagi. Jadi tahun demi tahun umur kita bertambah, kemudian ibadah kita lebih baik lagi ya. Bertambah ilmunya, bertambah rajinnya, apalagi dengan bertambahnya umur itu berarti bertambahnya berkurangnya jarak hidup kita di muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita hadir di majelis ilmu yang Allah muliakan, di mana turunnya rahmat dan para malaikat meletakkan sayang, begitu juga makhluk-makhluk mendoakan bagi orang-orang ilmu itu agar diampuni dosa-dosanya. Dan Rasulullah SAW menyamakan orang yang dalam rangka atau itu dengan jihad fisabilillah. Man kharaja bi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, akan sama dengan jihad fisabilillah hatta ya, sampai dia kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suara kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersuara kita semua, Rasulullah zaman penutup para nabi dan para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, semuanya sebagai istiqomah sampai zaman nanti. Insyaallah kita berusaha kita sama-sama yang tadi dengan bacaan nasional. Kita lanjutkan kembali pembacaan atau kajian dari fikih sirah an-nabawiyah ma'a muzazil tarikh khilafah ar-Rasidah yang ditulis Syekh Ramadan Putih, yang sekarang sudah masuk pada Khalifah Rasidah, khilafah Rasidah. Jadi sebelumnya kita bahas Rasulullah, dan kita akan bahas tentang Khalifah Rasidah yang disepakati oleh para ulama empat ya, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini sebagai pelengkap dari buku ini kita akan bahas sekilas ya, tentang mereka dalam satu kali pertemuan satu khalifah. Nafa'an mubi untuk disini. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada para ulama yang telah menulis kitab terus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya yang banyak untuk berdoa kita kepada Allah. Allah semoga ilmu nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seperti kita ketahui dalam perjalanan sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa berubah ya dengan izin Allah, bagaimana karakteristik orang-orang Arab ya, Jazirah Arab, jadi tidak orang Quraisy saja, tapi Jazirah Arab, orang Taif, orang Yasrib ya, dan orang lain yang ada yang tinggal di Jazirah Arab ini berubah karakteristiknya, berubah akhlaknya, berubah perilakunya. Yang sebelumnya dikenal dengan jahiliyah
banyak sekali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hal-hal yang ma'ruf. Bagaimana kebiasaan minum khamar, bagaimana kebiasaan berzina, berjudi, bahkan saling berperang, saling membunuh dengan hanya masalah kecil, gitu kan ya. Dan di sana juga kepemimpinan terletak pada kabilah, ya, bagaimana mereka sangat asobiah. Jadi kabilah-kabilahnya aja yang akan mereka bela. Bahkan kabilah, kalau orang di kabilahnya berbuat salah, tetap aja mereka bela. Nah, dirubahlah Rasulullah SAW bahwa itu mereka hijrah, berpindah pada al-Islam, menyerahkan diri dengan aturan-aturannya yang tidak memandang tentang kabilah, tapi memandang tentang bagaimana aturan Islam itu. Dan ini juga bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW wafat, itu tidak lagi berdasarkan kabilah, tapi berdasarkan keimanan. Kita akan lihat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, itu kan satu hal yang kritis. Bagaimana beliau sudah memimpin kurang lebih 23 tahun kaum muslimin dan wafat, walaupun sudah ada tanda-tandanya wafatnya kan sebelumnya kita bahas di Haji Wada sudah disampaikan. Jadi Rasulullah sudah memberikan bahasanya kila-kilaannya gitu ya. Ini saya mungkin tidak akan ketemu lagi dalam haji yang akan datang. Karena ini disebut dengan Haji Wada, ya, terus beliau sakit gitu kan. Tapi tetap aja para sahabat sebagai manusiawi ketika wafat itu kan goncang. Sampai-sampai kan Umar bin Khattab mengatakan, enggak, Muhammad itu tidak meninggal, itu hanya 40 hari aja beliau pergi dan akan kembali lagi gitu. Tapi kan Abu Bakar dengan tenangnya mengatakan ya Rasulullah sudah wafat gitu kan ya, dan barang siapa menyembah Rasulullah barang siapa menyembah Allah tetap hidup. Nah, ini kritisnya dalam masalah ini. Bahkan di Mekah juga sama, yang mereka baru saja masuk Islam ya, ketika setelah Fatah Parah itu kan tahun 8 Hijriah, berdua tahun ini sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, itu kan terjadi goncangan. Tapi di sana ditenangkan oleh saudara-saudara sahabat yang baru juga ya, Yusuf bin Amal menenangkan. Jadi kegoncangan ini sampai suatu dalam suksesi lah, bahasanya suksesi dalam kepemimpinan atau dalam kerajaan atau apapun yang apalagi yang kuat itu biasanya terjadi goncangan jiwa. Apalagi ini dengan sesuatu yang membawa ajaran yang berubah seseorang. Dan ketika itu orang-orang Ansor sudah berkumpul di Sa'dah dan di Saqifah. Mereka sudah ingin ya, bersepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah, karena Rasulullah hanya di Yasrib kan, Yasrib yang menjadi Madinah berarti daerah kekuasaan Ansor lah kalau dalam ini, sehingga mereka menginginkan Abu Ubadah itu untuk menjadi pimpinannya. Nah, datanglah di sana ada laporan kepada Abu Bakar dan kepada Umar bahwa itu orang-orang Ansor sedang membicarakan tentang kepemimpinan. Akhirnya datanglah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan terjadi diskusi di sana atau disebut dengan musyawarah, dan disepakatilah akhirnya Abu Bakar. Karena sebelumnya kan kalau ada pertaruhan dipilihnya masing-masing aja, soal pimpinan tidak masih tetap. Akhirnya dipilihlah, sepakatilah Abu Bakar. Yang paling kuat dalam masalah ini adalah bagaimana sahabat yang paling dipercaya Rasulullah, khususnya berkaitan dengan sholat itu. Jadi ketika Rasulullah wafat, Rasulullah kan menginginkan Abu Bakar yang menjadi imam penggantinya, walaupun ditentang pada saat itu oleh Aisyah sendiri. Abu Bakar itu kan suka sering menangis di sini, tapi ini sudah Islam ya. Dan Abu Bakar itu bukan dari kabilah yang terkuat di di Mekah ya, seperti Bani Hashim ataupun Bani Umayyah ya. Kabilahnya adalah kabilah yang kecil, tapi isinya dilihat adalah keimanan ya, kedekatan. Banyak utama-utamanya seperti Rasulullah ya, ketika hijrah Rasulullah memilih Abu Bakar yang menemaninya. Ketika
Isra Mi'raj, Abu Bakar lah di sana kan yang betul-betul membela Rasulullah. Yang pada saat itu orang mengatakan wah imam gila gitu ya, tidak masuk di akal dan lain-lain, tapi Abu Bakar lah yang membela Rasulullah, sehingga dikatakan As-Siddiq di sana. Dan dalam kesempatan tertentu khususnya dalam masalah sholat Abu Bakar, sehingga pada akhirnya kaum muslimin sepakat ya untuk membayangkan Abu Bakar sebagai khilafah Rasulullah, sebagai pengganti dari Rasulullah SAW. Dan di sini hanya ada beberapa saja yang mungkin yang dijadikan dalil oleh sejarah, yaitu terlambatnya Ali bin Abi Thalib untuk berbaiat karena terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan warisan Rasulullah antara Abu Bakar dengan Fatimah. Jadi Fatimah itu mewariskan hartanya, tapi Abu Bakar Nabi itu tidak mewariskan harta, jadi harta itu menjadi milik kaum muslimin gitu ya. Nah, tapi akhirnya Ali radhiyallahu anhu itu adalah Abu Bakar, menjadi pembela Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dengan melewati masa kritis ini kita bisa melihat bagaimana yang bahaya yang bisa terjadi perang saudara, terjadi perebutan. Karena kan kalau dulu yang namanya setelah selesai suksesi pimpinan kerajaan atau itu biasa saling bunuh. Ya, sering terjadi saling pembunuhan ya, antara klan, antara yang merasa berhak ya, bahkan menjadi perang saudara. Tapi ini bisa terhindarkan di masa awal-awal ini, dan ini juga bisa berubah mindset orang yang sangat kabilah oriented kepada Islam orientednya, dan bisa melihat bahwa yang berhak ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada hubungan darah, dan kebetulan anak Rasulullah juga tidak ada yang pada saat itu yang laki-laki, ada yang perempuan yang menantunya ya Ali gitu ya. Tapi mereka tidak melihat sebagai pewarisnya, tapi dilihat adalah yang sebagai kedekatannya, sebagai yang paling utama, sahabat yang utama. Dan akhirnya disepakati dan selamatlah kaum muslimin dari pertumpahan darah pada saat itu. Nah, hanya setelah itu juga tetap ada masalah-masalah yang sangat mengancam eksistensi umat Islam. Di sini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa pemerintahan yang singkat itu, yang kurang lebih 22 tahun. Yang pertama adalah tazhizu wa tasiru al-jaizim sama. Nah, jadi ketika Rasulullah mau wafat, itu Rasulullah sudah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usama yang pada saat itu masih muda, kurang lebih 18 tahun gitu ya, yang akan menyerbu ke Rum ya, ke tempat pada di Mekah ya, ke Bangkok ketika pada saat sebelumnya terjadi perang Mu'tah yang membuat syahidnya bapaknya atau Zaid bin Zaid bin bapaknya ya. Nah, ketika itu muncul juga usulan-usulan. Nah, karena kan dulu Rasulullah ketika mengangkat Zaid itu kan juga ada desas-desus dari sebagian itu, kok yang muda-muda ini bisa diangkat gitu ya. Kenapa sih tidak yang lebih senior gitu. Nah, ketika Abu Bakar itu lebih lagi berani orang-orang untuk memberikan usulan. Udah ya, jangan sampai Usama bin Zaid yang jadi pimpinan, ini masih muda dan lain-lain. Tapi di sini bagaimana Abu Bakar melanjutkan titah Rasulullah, tetap dengan buku bahwa Usama sudah dipilih dan dia layak. Rasulullah kan dulu sudah memberikan ininya adalah orang yang soleh, sudah memberikan kriteria. Kenapa sih alasan memilihnya? Ya akhirnya pas Usama tetap dilanjutkan untuk berangkat. Bahkan pada saat itu juga tambahan masalah karena ini kekhawatiran terjadinya pemberontakan. Kalau dulu kan hanya melihatnya bahwa Usama masih muda, tapi sekarang ditambah lagi selain Usama yang masih muda, ini potensi pemberontakan kabilah-kabilah yang baru masuk Islam besar, karena mereka juga masih kuat fanatisme dari kesukuannya, gitu kan? Tapi di sini Abu Bakar dan kita bisa melihat hasilnya, yaitu ketika Usama sampai ke Bangkok di sana terjadi peperangan dan terjadi kemenangan. Dan ini juga menunjukkan pada saat itu orang-orang yang mau memberontak juga berpikir-pikir ya, kenapa sih ini baru saja Rasulullah wafat sebagai pimpinan bisa berani mengirim satu ekspedisi tentara yang banyak, seakan-akan ini adalah polisi yang tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh gitu kan.
Ini juga membuat jiwa orang-orang yang sebagian orang yang mau melakukan pemberontakan dan terbukti mendapatkan kemenangan. Pada saat itu juga Abu Bakar memposisikan yang sangat sebagai seorang khalifah itu sangat rendah hati. Ya, sampai-sampai dia berjalan, ngantarnya sambil jalan. Usama itu kan tidak enak gitu ya, panglima perang. Ya Abu Bakar naik ke atas gitu ya, saya yang turun. Saya tidak mau berani naik kuda ya, senang. Kata Abu Bakar, kamu tidak boleh turun, saya juga tetap jalan. Dan saya biarkan kaki-kaki saya itu mendapatkan debu-debu orang yang dalam berjalan fisabilillah. Ini sangat rendah hatinya Abu Bakar. Itu adalah pertama yang membuatkan sehingga berhasilan Abu Bakar yang pertama ya dalam kepemimpinan. Yang kedua adalah zihazal juz kita li ahli riddah ya wa mani'az zakat. Nah, ini adalah juga yang sangat kritis karena kaum muslimin yang di pinggir-pinggir Jazirah Arab itu belum kuat keimanannya. Mereka pada saat itu sebagian juga mau masuk Islam karena melihat kekuatan kaum muslimin, sudah menang di Fatah Falah di Mekah, sudah mengalahkan Khawazin. Oh udahlah, ini tidak akan bisa dikalahkan, apalagi dengan wahai Nabi punya mujizat gitu kan, tidak akan bisa mengalahkan. Tapi ketika Nabi sudah wafat, mereka muncul lagi sebagian ya. Ada mengatakan bahwa zakat itu diberikan kepada Rasul. Kalau Rasul sudah wafat, sudah zakat tidak ada lagi. Ya kita ya sholat aja dan lain-lain. Nah disinilah terjadinya diskusi yang cukup intens ya antara para sahabat dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu kan seorang yang lemah lembut. Para sahabat juga menyampaikan ini kan berdasarkan hadis Rasulullah ya. Jadi memerangi itu hatta yaqula la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan berkata itu, maka faqad asrama maluhu wa nafsuhu, maka sudah terjaga yang namanya harta dan jiwanya, tidak boleh diperangi illa bihaqillah, kecuali dengan hak Allah. Tapi katakan Abu Bakar, ini ada hak Allah, yaitu zakat. Yang memang di sana ada hadis lain yang mengatakan bahwa diutus untuk memerangi ketika seorang mengatakan la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itaiz zakat. Dan kata-kata yang gelegar dari Abu Bakar itu ya, saya tidak akan memerangi seorang yang menolak untuk membayar zakat pada zaman Rasulullah, walaupun dulu itu kan hanya menyerahkan hanya satu anak kambing aja. Ingat, ada juga yang ikola ya, hanya seutas tali yang hewan gitu ya, menuntut hewan. Nah di sanalah Umar bin Khattab yang begitu keras juga pada awalnya kan menentang, karena sudah bersyahadat, sudah menjadi Islam, kenapa diperangi? Nah ketika ada perkataan itu, saya menjadi meyakini bahwa ini adalah sebagai hikmahnya bahwa harus diperangi. Coba bayangkan ketika Allah kita berhikmahnya, ketika tidak diperangi, tidak diberikan, maka zakat itu akan hilang dalam syariat Islam. Padahal zakat itu merupakan Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatul la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itaiz zakat. Karena ada logika yang mereka buat-buat dari orang-orang yang tidak membayar zakat. Zakat mah kalau Rasulullah sudah wafat sudah. Padahal ini adalah syariat yang berlaku. Ya, karena zakat itu juga bukan untuk Rasulullah. Zakat itu untuk siapa? Diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi bukan untuk Abu Bakar gitu ya. Jadi disebutkan zakat itu tukhadu min adniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Itulah sistem syariat Islam yang membuat keseimbangan dalam peredaran harta dari orang kaya kepada orang miskin. Jadi bukan upeti ya. Kalau upeti kan datang ke raja kepada penguasa ngasih gitu kan, itu untuk raja. Kalau raja yang meninggal bisa jadi nggak gini. Kalau ini zakat itu adalah bukan untuk pimpinan, tapi dikembalikan lagi, manfaat terbesarnya adalah kepada fakir miskin. Jadi ambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Ini pimpinan atau para pejabat itu di sana para amil itu hanya dapat, tapi kan sedikit, tidak sebesar porsinya. Sehingga dengan keteguhan dalam bakal inilah zakat terjaga. Ya, dan orang-orang yang tidak membayar zakat adalah akhirnya diperangi.
Nah, ini mereka kembali kepada Islam. Tetap Islam itu utuh. Ya, karena ada juga kan Islam itu ada yang tidak sholat, ada yang tidak ini, karena mungkin tidak utuh. Ada yang eling aja, gitu kan, ya. Yang penting eling lah, gitu kan. Dan dalam peperangan ini juga tidak hanya ahli yang kepada orang-orang yang mengerjakan, tapi munculnya riddah, orang-orang yang murtad keluar dari Islam dan memproklamasikan kembali nabi-nabi baru. Nabi-nabi baru ini kebanyakan juga muncul dari kaumnya yang merupakan apa? Rasa rasa istilahnya fanatisme dari kaumnya, seperti Sajjah, Muslim Al-Khazzab, Tulaihah. Itu orang-orang yang diangkat dari kaum-kaumnya sendiri. Kenapa sih dari Quraisy? Kenapa sih dari Bani Hasyim? Kenapa sih kalau tidak dari kita, dari dari Yamamah, ya, dari Bani Hanifah dan lain-lain? Mereka akhirnya mengangkat peran dan sampai nabi-nabi palsu. Sampai yang paling terkenal dalam nabi yang palsu ini adalah Musailimah Al-Kadzdzab, dikatakan sebagai Al-Kadzdzab. Karena sebetulnya Musailimah sudah pernah datang ke Madinah, hanya dia tidak ketemu dengan Rasulullah. Jadi dia sebagai utusan, dia menjaga unta, sementara utusan-utusan menghadap Rasulullah masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah sebelum wafat, sebetulnya dia sudah menyurati Rasulullah untuk membagi kerajaan dunia ini, sebagian kepada dia, sebagian kepada Rasulullah. Dan ketika Abu Bakar tampil, dia semakin merasa dapat angin, dan bahkan di sana mereka bisa sampai mengumpulkan puluhan ribu tentara. Dan di sini ada kisah yang menarik, bisa diambil pada kita untuk hati-hati. Ada seorang sahabat zaman Abu Bakar, disebut Raja Al-Ufwah namanya, yang sebetulnya sudah ada peringatan dari Rasulullah bahwa kata Rasulullah ketika di satu majelis mengatakan bahwa di antara kamu itu nanti ada yang gigi dirhamnya seperti sebesar gunung Uhud. Nah, itu menunjukkan bahwa ada yang masuk neraka, karena nanti di neraka orang akan dijadikan besar, gitu kan ya, untuk mendapatkan sisaan yang berat lagi. Bisa dibaca tentang neraka. Dari sana ada di hadis ini ya, Abu Hurairah itu sangat takut mendengar sabda Rasulullah itu, kan jangan-jangan kesedihan, tapi kan di sini para sahabat yang hadir itu sudah banyak yang syahid, yang meninggal dengan normal, gitu kan. Dan pada kejadian inilah ada seorang sahabat yang berasal dari Yamamah menawarkan diri kepada Abu Bakar bahwa saya siap untuk melobilah, menjelaskan kepada Musailimah Al-Kadzdzab untuk bisa kembali kepada yang hanya diutus. Nah, pas diutus ternyata dia melihat pasukan Musailimah Al-Kadzdzab itu lebih besar, lebih banyak, sehingga muncullah di sana kekaguman yang ditimbulkan oleh setan. Ini muncul lagi asobianya, ini kayaknya menang nih lawan Abu Bakar. Akhirnya dia berpihak kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Bahkan kalau dia seorang sahabat, dia mengeluarkan hadis-hadis yang mendukung Musailimah Al-Kadzdzab. Dan akhirnya ketika peperangan terjadi itu berkali-kali memang kalah kaum muslimin, dan terakhir dikirim oleh Khalid bin Walid. Dan akhirnya tentara Musailimah Al-Kadzdzab itu hancur. Musailimah Al-Kadzdzab dibunuh oleh Wasi, ya, ditolak oleh Wasi, dan Raja Al-Ufwah juga mati di sana. Dan ini menjadikan ibrah bagi kita bahwa orang yang pernah dekat dengan Rasulullah, yang menjadi sahabat Rasulullah, juga bisa terjadi tergelincir. Ya, apalagi kita hati-hati pada diri kita semua, bahwa jangan sampai husnul khotimah, ya, kita terjadi husnul khotimah. Kita bisa berdoa semoga kita husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang terbaik. Nah, ini akhirnya jawaban Abu Bakar itu dua perang yang sifatnya internal, yaitu menghancurkan kaum orang-orang murtad yang keluar, yang sampai bahkan mengangkat nabi palsu, dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Akhirnya mereka bisa dibereskan, bisa dikembalikan, ya, walaupun tentunya dengan banyak korban. Ya, khususnya di perang Yamamah itu sampai berapa puluh orang-orang hafiz Quran yang syahid di peperangan, sehingga Umar bin Khattab
memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Nah, di sini juga ada jasa di masa Khalifah Abu Bakar kan, dimulainya dibukukannya Al-Quran ditulis. Ya sebelumnya tertulisnya tercecer, ada yang di batu, ada yang di kulit, di tulang, jadi tidak satu-satu buku. Nah ini dibuat panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, dan itu inilah mushaf Quran. Walaupun sebenarnya ini kan belum pernah zaman Rasulullah ada buku bukukan, tapi ini masalahnya. Bayangkan kalau misalkan semua orang-orang yang hafiz itu sahih meninggal, siapa lagi yang akan Quran? Nah, Quran memang sudah dijamin oleh Allah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Al-Quran ini memang sudah dipelihara. Dan di zaman Abu Bakar inilah Al-Quran ditulis, dan sampai sekarang ya. Kita bisa mengingat, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran awal sampai akhir. Kalau dulu kalau tidak tertulis gimana? Orang yang hafal itu yang mendengar, yang dibaca itu yang hafal aja. Ya, kita kemudian mendengar, hafal, dibacakan. Kalau tertulis ya tercecer dulu gitu. Dan tidak semua lengkap, karena kan masing-masing menulis, dan tidak semua bisa menulis, apalagi dulu itu kan hanya beberapa orang seperti Rasulullah SAW. Nah dari hikmah zaman Abu Bakar inilah akhirnya terbukukannya Al-Quran. Nah selanjutnya adalah yang jahaza as-Siddiq radhiyallahu anhu khalidan ila Irak wa ba'asa ma'ahu al-Musanna bin Harisah. Nah di sini setelah terjadinya pemberesan internal, yang artinya konsolidasi internal dari Jazirah Arab, jadi kaum muslimin sudah dibereskan kembali, yang murtad sudah diperangi, sudah yang pada gembong sudah ada yang terbunuh, ada juga yang insaf ya, taubat dan bergabung lagi. Begitu juga orang-orang yang membayar zakat sudah dibereskan. Akhirnya di sini pandangan Abu Bakar menuju keluar, bagaimana menyebarkan Islam ini, dakwah Islam ini. Yang pertama dituju adalah ke Irak, ya, karena Irak itu sebetulnya adalah orang Arab, tapi mereka itu berada dalam penjajahan cengkraman dari orang-orang Persia. Jadi kalau ada di Liga Arab, Irak itu masuk, tapi kalau Irak tidak ya, karena Irak itu Persia. Kalau Irak itu Arab, karena ada pembatasannya. Jazirah Arab bukan di Jazirah, kan? Jazirah Arab itu kan sampai di Saudi Arabia, tapi Irak ke sana itulah sebenarnya orang Arab yang berada dalam hubungan dari Persia, yang pada saat itu mereka menyembah api. Nah disinilah siapa paling baik, dan kita bisa melihat ya bagaimana kesederhanaan dari pasukan Islam ini. Yang dilawan adalah super power pada saat itu, yaitu Persia. Ya nanti diselesaikan zaman Umar bin Khattab. Tapi untuk Irak itu diselesaikan atau dikuasai zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang besarnya, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah itu, dan bahkan tidak pernah dengan Abu Bakar. Itu adalah kabilah dari Sayyid itu juga mereka bisa menguasai Irak dan bisa menyebarkan dan melepaskan hukuman penjajahan dari Persia. Karena orang Persia senantiasa ya tadi kan mereka merasa paling super power dan berkuasa atas negeri Arab pada saat itu. Irak itu mereka ambil ya sumber daya. Seperti sekarang kolonialisme itu kan pasti seperti itu, akan mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya untuk memperkaya negaranya, dan ini akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah, dan selanjutnya setelah Irak, pandangan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq itu kepada Syam. Bahkan ketika dibandingkan dengan menyerbu ke Irak ya, ke Persia sendiri, Abu Bakar itu lebih memprioritaskan kepada Syam. Banyak hal di sini pertimbangannya. Syam juga adalah negeri Arab sebetulnya. Pada sisi Syam itu kan kalau sekarang Suriah, Lebanon,
Palestina sama Yordan, itu juga Arab, tapi mereka dalam penguasaan Romawi, sehingga sebetulnya mereka juga tidak ada kekuatan kebersamaan antara orang-orang Syam itu dengan Romawi, karena beda dari segi ini. Mereka memaksakan orang-orang Arab investasi juga pada itu Kaisar Bizantium itu Romawi Timur yang berkuasa pada saat itu. Nah, di sini yang terjadi adalah bagaimana Abu Bakar juga membebaskan Syam, dan saat itu lebih subur, dan di sana juga ada Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama Islam. Nah, jadi kan pembebasan ini diprioritaskan. Ada di kiblat ke sana Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang Abu Ubaidah bin Jarrah inilah yang memimpin. Dan di sini ada hal-hal yang penting juga yang perlu kita sampaikan. Bagaimana Abu Bakar memberikan batasan-batasan dalam peperangan, sama dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika ini memberikan wasiat, ya, jangan sampai ya menghancurkan rumah ibadah, jangan sampai membunuh anak-anak kecil, membunuh orang-orang perempuan, membunuh orang-orang tua. Ini sudah ada wasiat-wasiat. Jadi yang diperangi adalah tentaranya, gitu kan ya. Dan ini juga memberikan suatu gambaran bahwa perang umat Islam itu dari dulu juga sangat beradab dalam tanda kutip, ya, beradab sekali, berbeda dengan kaum kafir yang bisa membunuh, bahkan perkosa, ya, menghancurkan dan bagi tidak pandang bulu, bahkan menghancurkan tempat ibadah. Nah, ini tidak, ya. Di sini bagaimana Abu Bakar juga memberikan wasiat, dan terjadilah akhirnya ekspansi sampai kepada Syam. Dan di Syam juga, ya, mereka bisa menguasai ya salah Damaskus, ya, yang itu juga bisa dilihat suatu, kalau dilihat film Umar itu kan bisa dilihat, ya, bagaimana ketika Abu Sufyan, ya, pada sedang kafir kan, dia datang lalu berdagang ke sana, ke Syam, dan dipanggil oleh Kaisar. Sudah dikatakan oleh Kaisar Bizantium itu bahwa kalau benar Nabi, katanya, ini kekuasaannya akan sampai kepada tempat yang aku pijak ini. Dan terbukti, ya, dalam beberapa tahun setelah itu, ya, terbukti kekuasaan Islam itu sampai kepada Damaskus, yang bisa dibebaskan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sebenarnya sudah ada berita-berita yang memberikan dukungan dan semakin menguatkan sebagai kaum muslimin bahwa oh benar ini Nabi, karena kan tidak mungkin ada berita-berita yang senantiasa tepat, gitu ya. Yang itu kan berarti itu ada wahyu dari Allah yang sudah diberikan. Tanda-tandanya sudah jelas di orang-orang ahli kitab juga. Ahli kitab juga sebenarnya mengakui hanya mereka gengsi saja, gitu kan, ya. Ketika akhirnya bisa menguasai Syam, nanti puncaknya di zaman Abu Bakar bin Khattab, ya, ketika terjadinya perang Yarmuk. Tapi pembebasan dari Syam ini, ya, juga terjadi di awalnya juga Abu Bakar, dan disebutkan dalam beberapa buku itu disebutnya kebudayaan Romawi, kebudayaan Kristen pada saat itu hanya sebatas ini kulit ari, gitu ya, karena terjadinya pemaksaan dari Kaisar Bizantium terhadap Syam, ya, yang itu notabene itu orang-orang Arab, gitu. Nah, dan inilah perluasan inilah menjadikan kekuatan umat Islam itu bukan kekuatan lagi yang lokal, tapi sudah menjadi kekuatan regional, bahkan akan mendunia. Dan kita bisa melihat hasil didikan Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun kurang lebih bisa merubah orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang tidak diperhitungkan, ya, orang-orang yang hanya di gurun berdagang saja mungkin, ya, bertani segitu-gitunya, tapi bisa berekspansi, bisa menyebarkan, ya, sampai kepada Irak, sampai kepada Syam dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan bisa selamat dari tadi bahaya dari perpecahan perang saudara, yang itu biasa sulit sekali untuk bisa diatasi. Itu adalah perjalanan beberapa prestasi Abu Bakar. Di sini ada beberapa catatan yang perlu juga disampaikan.
yaitu bagaimana terjadinya kesepakatan dari Abu Bakar ini adalah sebagai contoh musyawarah. Ya, jadi kalau Rasulullah sudah mengeluarkan hadis atau nas yang menunjuk mewariskan kepada seseorang, tentu para sahabat juga akan mendukung itu. Tapi ini Rasulullah membiarkan, dan hikmahnya adalah terjadi permusyawarahan. Yang dipilih adalah orang yang terbaik dari keimanannya, para sahabat, bukan berdasarkan keturunan darah, berdasarkan keturunan nasab, ya, tapi berdasarkan keimanan dan keunggulan-keunggulannya. Yang selanjutnya di sini ada kisah yang menarik ketika perang menghadapi orang kafir, perang Mu'tah. Di sini sampai Abu Bakar itu sampai siap ketika memberikan beberapa panci, ya, panci perang. Itu Abu Bakar sampai beliau itu ingin memegang panci lagi, satu lagi turun langsung dengan perang, tapi dihalangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib itu memberikan bagaimana mengingatkan kalau Abu Bakar meninggal gimana, kalau misalnya itu bisa terjadi berbuat jangan. Ini sebagai rasa cintanya Ali bin Abi Thalib ketika menghalangi Abu Bakar untuk terjun langsung dalam perang. Jadi kalau pimpinan Islam itu memang tidak hanya omong-omong aja, tapi dia melaksanakan memimpin turun langsung. Tapi kan ini dicegah, jangan sampai terjadi musibah. Kalau misalkan baru berdiri, baru juga kaum muslimin ini merapatkan barisan, terjadi meninggal, bisa terjadi kekacauan. Dan akhirnya Abu Bakar menerima itu. Jadi tidak terjun langsung ke peperangan, tapi beliau membagikan panji-panjinya kepada pimpinan yang lain. Dan yang penting juga di sini hikmah dipilihnya Abu Bakar yang begitu lemah lembut dalam kesehariannya, tapi bisa sangat tegas dalam kebijakannya. Jadi ketegasan itu bukan dari kata-kata yang diukur dari kata-kata yang keras, yang volumenya besar, ya, atau bukan kata-katanya yang volumenya kecil, bukan, tapi dari kebijakannya. Abu Bakar itu kan lemah lembut orangnya, tapi begitu tegas ketika menghadapi orang-orang yang tidak membayar zakat. Begitu juga begitu tegas apalagi pada orang-orang yang murtad, yang mau nabi palsu, yang menginginkan pembagian kekuasaan. Nah, ini ketegasan ini bahkan bisa mengalahkan Umar bin Khattab yang dikatakan paling tegas. Umar bin Khattab sendiri pada saat diskusi itu kan, ini gimana yang memerangi orang yang sudah muslim, sudah bersahadat, gitu kan ya. Tapi dengan tegas Abu Bakar katakan, kalau dia sudah menyerahkan satu anak kambing atau ikatan kambing aja sama Rasulullah, tidak menyerahkannya akan kami. Gitu kan ya. Nah, ini hikmah yang sangat bisa didapatkan dalam waktu hanya 2 tahun, ya, wafat Abu Bakar itu. Dan beliau di akhir wafatnya, beliau melihat dan berdiskusi dengan para sahabat. Nah, diskusi para sahabat, siapa sih akan menggantikannya? Ya, siapa yang terbaik? Itu hampir mayoritas para sahabat menunjukkan pada Umar. Nah, sehingga Abu Bakar itu menulis wasiat. Nah, jadi di sini juga ada yang memberikan dalilnya bahwa boleh tuh kita dengan wasiat gitu. Tapi kita bisa melihat dalam kronologinya bahwa Abu Bakar itu kan sebetulnya menampung aspirasi dari para sahabat. Selain menampung para sahabat, beliau menuliskan hikmah yang lain. Karena para sahabat harus itu menyerahkan kepada Abu Bakar untuk memilih ketika beliau pada itu sakit. Dan akhirnya ditunjuklah Umar bin Khattab. Dan itu wasiatnya secara tertulis dibacakan Utsman bin Affan. Sehingga ini juga bisa selamat, kejadian ini juga tidak terjadi gejolak pada saat itu, karena kaum muslimin sepakat, ya, yang paling ini adalah Umar. Bahkan pas itu mungkin ada seorang yang seperti pada menteri gitu ya, yang sangat aktif gitu. Kalau Abu Bakar khalifah, ya, itu banyak ide-ide, banyak kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh beliau, jadi seperti Perdana Menteri. Ya, Abu Bakar sebagai khalifah, sehingga para sahabat juga melihat ketegasan beliau, kejujuran keadilannya, sehingga akhirnya beliau melakukan wasiat. Di sini ada tulisan wasiatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yakun nama ahli bihi Abu Bakar khalifah Rasulullah SAW ahli akhir ahlihi.
bidunia wa awal ahli bil akhirah. Jadi ini wasiatnya Abu Bakar karena sebentar lagi kan sudah sakit dan sudah akan akhir di dunia dan akan di awal ini. Nah dalam di sini ketika apa namanya akhirnya disebutkan setelah ala Umar bin Khattab. Jadi istakmaltu alaikum. Jadi memberikan mandat ya, kepada Umar bin Khattab ya. Jadi kalau dia sabar, adil, maka itulah pengetahuan, bukan bila menilai gitu kan ya. Ya, apabila menyimpang ya, ataupun salah ya, maka itu ada hal yang dhaif yang aku tidak ketahui ya. Dan beliau akhirnya mengangkat ya, ataupun memberikan mandat kepada Umar bin Khattab, dan pada prosesi perpindahan ini juga tidak terjadi gejolak. Nah, akhirnya nanti Umar bin Khattab yang akan pimpin dan bakal wafat ya secara normal dengan sakit, dan kita bisa melihat karyanya yang walaupun hanya 2 tahun telah memberikan hal yang sangat positif kepada umat Islam, terselamatkannya umat Islam dari perpecahan pada saat itu ya, tercerabitnya dan munculnya nabi palsu ya. Syariat Islam tetap terjaga karena sebagian orang ingin menghilangkan zakat. Bahkan ketika Usaim Al-Khazzab muncul itu beliau dia sampai ingin meringkas sholat ya. Jadi sholat hanya 3 waktu, tidak ada sholat subuh dan sholat isya gitu kan ya. Sampai segitunya ketika saya itu sangat terancam. Jadi baru muncul, baru beberapa tahun baru disebarkan ini sudah banyak gangguan. Nah, tapi dengan Allah melalui Abu Bakar As-Siddiq syariat Islam ini bisa terjaga. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah nggak bisa melaksanakan Islam itu sama ya. Rukun Islam, rukun iman, sholat, zakat, saum itu sama ya, tidak terjadi perdebatan. Mungkin perdebatan dalam masalah kurikulumnya, tapi masalah prinsip-prinsipnya itu sama, tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Tidak seperti ajaran yang lain yang sudah sangat kacau, sudah sangat banyak perubahan, banyak perbedaan yang sangat tajam. Kalau Islam itu perbedaan ikhtilaf itu hanya dalam masalah-masalah kuliah, tidak masalah yang mendasarnya. Ya itulah yang bisa disampaikan tentang pemerintahan Abu Bakar Siddiq yang secara singkat, ringkas, tapi kita bisa ibrahnya sebagai suatu tipikal pimpinan yang menggantikan Rasulullah SAW dan menghantarkan umat Islam tetap istiqomah, bahkan kuat di Jazirah Arab, bahkan melakukan ekspansi futuhat kepada Iran dan Syam. Jemaah ini mohon maaf atas segala kekurangannya yang berada dari Allah yang selalu kesayang pribadi saja. Saya kembalikan insyaallah ada beberapa menit kalau untuk kita diskusikan. Enggak dengan ketika Rasulullah terkaya tidak segera dimakamkan pada waktu. Bahkan sudah sama-sama diketahui bahwa sebenarnya kan setelah wafat itu segera dimakamkan. Itu kira-kira seperti apa ya Pak yang terjadi, dan kemudian siapa yang ambil kebijakan, dan setelah apa kemudian dilaksanakan pemakaman Rasulullah ketika itu? Ya kalau ya, di sini disebutkan beberapa pendapat para ulama bagaimana lebih mendesaknya mengangkat pimpinan dibandingkan dengan proses jenazah. Ngurus jenazah itu memang perlu untuk dipercepat, jadi jangan dilambat-lambat ya. Bahkan kan kalau ini malam juga bisa dikuburkan ya. Tapi kepemimpinan ini lebih harus dipercepat. Kenapa? Karena ini juga lebih implikasinya lebih besar. Jadi kalau jenazah itu ada ditunda dulu ya, dilambatkan, ya, disebutkan di Rasulullah SAW, itu dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Tapi bayangkan ketika ini tidak dipercepat, akan terjadi dampaknya, eskalasinya, bahkan mungkin akan terjadi kekacauan, terjadi perang saudara yang akan menumpahkan darah. Tapi ini kan sangat kritis gitu ya, yang bagaimana perpindahan kekuasaan yang pada orang-orang Arab pada situ
ya Quraisy ataupun orang-orang di Ansor kan masih sangat kental dengan kabilah ya, sehingga mereka berkata udah kabilah dari Mekah diangkat dan dari Madinah diangkat, sekarang kan kembali lagi gitu, mau ditarik mundur lagi ini. Nah ini lebih berbahaya, sehingga kepemimpinan ini lebih dipercepat untuk diselesaikan, sehingga pada saat Abu Bakar, Umar sama Abu Hurairah kan lebih membutuhkan untuk mengurus menyelesaikan pelaksanaan pimpinan, sehingga para ulama mengatakan ini lebih cepat, harus lebih diutamakan karena implikasinya akan lebih besar ya, tidak hanya pada persoalan, bukan hanya pada jasa saja, walaupun itu pada jasa Rasulullah SAW yang mulia gitu, tapi tetap karena dampaknya, bayangkan kalau terjadinya perangan Ansor dan Muhajirin bahasanya, dan itu kalau dua orang munafik masih ada sebenarnya, dan tidak sedikit juga orang-orang yang masuk Islam tuh baru mengenal sedikit gitu ya. Nah ini dampaknya sangat krusial, sehingga penyelesaian pimpinan itu lebih utamakan dari pengurusan jenazah seperti itu, karena dampak kemaslahatan. Dan itulah bahwa umat Islam itu disebutkan kan kemaslahatan umat, itu yang paling pentingnya. Banyak sekali yang kalau kita bicara fikih, kemaslahatan yang banyak dipakai untuk pengambilan fikih, karena kemaslahatan itu akan berdampak pada hal yang lebih besar. Karena prinsip syariat itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi Allah itu menetapkan syariat itu sebenarnya untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh, gitu kan ya. Ya sehingga kemaslahatan salah satu yang dijadikan landasan dalam fikih, gitu, sehingga ada disebut dengan maqasid syariah. Wallahu a'lam. Pertama yang ditanyakan adalah mengapa Rasulullah itu tidak memberikan wasiat gitu ya untuk siapa yang akan melanjutkan beliau, padahal kan mungkin dia sudah tahu bahwa dampaknya akan besar ya kalau tidak ada pelanjut gitu. Itu yang pertama. Sampai atau bagaimana dengan para nabi sebelumnya gitu, apakah ketika Nabi Adam tidak ada atau Rasul yang wafat, kemudian umatnya kan mungkin masih ada. Nah, kenapa ketika tidak ada yang menggantikan seperti apa? Apakah sama kasusnya dengan seperti ketika Rasulullah wafat? Kemudian kedua, jadi ketika saya melihat ketika tidak ada wasiat, ini membuat berat pada zaman Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar menghadapi banyak pemurtadan atau banyak orang yang murtad, sehingga terbayang seperti apa. Kemudian juga alasannya apa, kenapa orang masih banyak yang bertahan bertahkim kepada Abu Bakar? Apakah memang semata karena keimanan, dan apa alasan orang yang justru tidak mau bertahkim pada Abu Bakar gitu? Dihubungkan dengan kondisi Syiah gitu, karena Syiah tidak menerima itu ya. Jadi ini dua pertanyaan ini. Jadi apa penyebab orang masih bertahan beriman kepada atau bertahkim pada khalifah berikutnya? Kemudian apa alasan Syiah tidak menerima Abu Bakar? Karena kan sebenarnya kalau lihat tadi perang saja Ali itu membantu Abu Bakar, itu membela Abu Bakar gitu. Apakah memang ada keterangan lain yang membuat Syiah itu tidak menerima kekhalifahan selain Abu Bakar dan semuanya, Abu Bakar, Umar dan Utsman gitu? Itu mungkin bisa Pak. Iya. Jadi untuk para nabi memang saya juga tidak tahu seperti apa ya, intinya estafetnya. Mungkin yang paling terkenal itu kan bagaimana Nabi Daud ya, Nabi Sulaiman, itu kan itu. Sedangkan kalau Talut kepada Nabi Daud kan tidak punya darah. Tapi kalau Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman itu ada punya darah, gitu kan. Kalau yang lainnya ini saya juga kurang mengetahui ya, jadi tidak berani untuk mengatakan itu.
itu hanya disebutkan dalam beberapa ada hadis itu kan. Jadi karena Bani Israil itu susun al-anbiya itu lama halakan nabiyun khalaqahu nabiyun. Jadi ketika Bani Israil itu dibimbing oleh para nabi. Jadi kalau nabi meninggal maka akan diutus nabi yang lain. Tetapi kata Rasulullah dan nabi tidak akan ada nabi setelah yang ada itu khalifah. Itu kan hanya urusannya seperti itu, bahwa penanti nabi itu Rasulullah itu ya khalifah Rasulullah, yaitu bukan status nabi. Tapi kalau Bani Israil itu ada nabinya, itu kan setiap zaman. Kalau juga ada sebenarnya ratusan ribu ya, 124 ribu nabi ya, dan kalau Rasul itu kan 300-an seperti itu. Nah, mekanismenya memang tidak menemukan, saya tidak menemukan secara syariat seperti apa. Nah, adapun wasiat itu di sini kan sebelumnya kita sudah membahas ketika Rasulullah SAW mau memberikan wasiat, tapi kan tidak jadi, gitu kan pada saat itu. Dan orang menduga itu kan ke Abu Bakar. Nah, orang-orang Syiah itu kan munculnya setelah terjadinya perang antara Ali dan Ali dan Muawiyah sebetulnya. Sebelumnya kan tidak terkenal yang si Ali gitu ya. Dan ini kan para ulama atau para pemikir memberikan kita bahwa ini kan pertentangan antara siasat politik yang akhirnya membentuk pertentangan akidah. Awalnya makan perebutan kekuasaan, tapi akhirnya pada akidah. Memang salah satu yang menjadikan landasan mereka adalah hadis Wadirkum ya, ketika ada hati badak kalau misalnya yang mengatakan bahwa ini wasiatnya yang jelas, jadi Ali itu yang sebagai pimpinan. Tapi itu kan tidak pernah disampaikan, telah muncul diskusi itu pada masa Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Itu munculnya kan ke belakang, bahwa Ali lah yang berhak gitu kan, karena ada sebagai menantunya dari Fatimah, nggak ada kata-kata Rasulullah. Tapi kalau Ali sudah mengatakan itu kan hanya sebagai palilah aja, kan seperti Abu Ubaidah bin Jarrah disebutkan sebagai Amirul Ummah, sebagai pimpinan umat yang paling dipercaya. Ya, atau pada Umar kan ada pujian kalau ada Nabi setelah itu Umar yang paling layak atau paling Abu Bakar, itu kan pujian para sahabat itu banyak ya. Jadi alasan-alasan dari itu kan baru muncul setelah terjadinya fitnah peperangan Muawiyah dan Ali. Kalau sebelumnya para sejarah saya juga membaca itu ada pertentangan seperti itu, gitu ya, pertentangan yang sampai pada legitimasi dari para khalifah. Ya, zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Umar bin Khattab ya, apalagi itu kan ekspansi besar-besar, tidak ada pertentangan yang besar. Di zaman Utsman itu juga tidak ada, hanya di akhir. Utsman juga tidak menghentikan legitimasi Utsmannya. Pertentangan itu kan memberikan kritisan kepada Bani Umayyah gitu ya. Dan zaman Ali dengan Muawiyah itulah muncul hal itu, dan bahkan di sini munculnya banyak hadis palsu. Bahkan muncul juga tentang hadis itu hanya dari orang Islam itu hanya menerima hadis-hadis dari Ahlul Bait, sehingga kan usul hadis itu sangat ketat bagaimana tentang hadis-hadis itu, karena sebelumnya hadis-hadis itu ya biasa langsung disebut sekarang kan ditulis sanadnya ya, terus ada jarwata gitu ya. Nah, jadi ini semakin fitnah kekacauan ya. Sedangkan kalau ketika terjadi, kenapa sih ada pada saat yang lebih kuat memimpin Abu Bakar? Karena orang-orang yang terbaik di Makkah dan Madinah tetap kan mereka itu yang lebih dekat pada Rasulullah, yang sangat sudah membimbing Rasulullah, yang kuat imannya. Dan sedikit sebetulnya kan dibandingkan dengan mungkin ratusan ribu pada suatu kabilah-kabilah yang baru masuk Islam. Motivasi mereka masuk Islam juga mungkin banyak hal yang hanya kekuasaan saja, karena sudah tidak kuat lagi, tidak akan mampu untuk menghadapi Rasulullah, hanya kan duduk gitu kan ya. Sehingga kan Rasulullah kan mengirim orang-orang untuk memberi pembelajaran. Nah, kalau orang yang sudah dapat pembelajarannya, sudah dapat pengininya, itu. Jadi bukan hanya kedudukan secara militer saja, secara kekuasaan, tapi memang mereka kedudukan secara ajaran. Nah, ketika ajaran itu masuk, akhirnya ada pemahaman tadi ya, ya udahlah jangan mah
dosa ini kan kita aja gitu kan, kita sholat aja, karena mereka juga belum paham dan masih sangat kekuasaan oriented gitu. Beberapa hal ya, jadi perdebatan itu baru muncul setelah terjadinya fitnah tadi. Kalau sebelumnya Palestina kan terjadi perdebatan yang sangat hebat, bahkan terjadi oposisi. Abu Bakar itu kan tidak terjadi oposisi kepada Umar, tidak. Nah, Utsman juga dari oposisi muncul di akhir jabatannya, tidak berkaitan dengan legitimasi khalifahnya, tapi dengan perilaku para pembantunya, khususnya dari Bani Umayyah, ya, gubernur-gubernurnya seperti itu. Penyebab orang-orang bertanda kenapa itu kan padahal sudah dididik oleh Rasulullah gitu ya untuk bagaimana pada pemimpin gitu ya. Nah sekarang kenapa justru pasti kan bukan orang-orang sembarangan juga gitu, kenapa mereka bisa sampai bertanda dan sudah menerima Abu Bakar sebagai ya, itu kan mereka baru masuk Islam setelah Fathah. Setelah Fathah itu kan tahun 8 Hijriah. Itu kan berbondong-bondong umat-umat itu datang. Nah itu kan motivasinya beda-beda kan. Ada memang karena dia ajarannya, ada juga kan dia secara militer rasanya kan. Di sini kan disebutkan, wah ini sudah tidak terbendung lagi nih, yang namanya Rasulullah dengan Madinah itu tidak akan bisa, tidak bisa melawan lagi. Kayaknya mereka taat pada saat itu. Tapi sebetulnya ketaatannya kan mereka belum tahu tentang Islam, tentang ini. Akhirnya kan dikirimlah dai-dai yang kemarin. Dan itu kan belum semuanya. Bayangkan mereka orang-orang yang di Mekah itu kan sudah berapa tahun, yang Madinah sudah berapa tahun, sementara orang-orang yang itu baru masuk Islam dan baru diutus, gitu kan, baru belajar. Sementara mereka juga kejahiliahannya masih sangat tinggi. Jadi ketika Bapak Rasulullah mereka ada muncul kesempatan, nah ini kan bebas lagi. Bahkan nanti ada sebagian mengatakan saya yang paling berkuasa, seperti itu Muslim berkata tadi bagi dua gitu. Jadi mereka Islamnya masih sangat sedikit, masih sangat. Begitu juga di Mekah kan hampir. Mekah juga baru 2 tahun, mereka kan sampai murtad tadinya. Gitu. Jadi wajar ketika banyak yang murtad karena memang belum masuk Islam, baru beberapa bulan mungkin, dan baru pengajaran belum menyeluruh. Kalau sekarang kan untuk mengajarkan orang juga kan tidak mudah, apalagi dulu dengan kondisi yang tidak ada alat bantunya, buku, bacaan gitu. Belajar itu kan dari kemah ke kemah dan jadi mereka belum memahami Islam secara menyeluruh. Dan sebagian karena tadi kekuasaan saja, kekhawatiran mereka tentang kekuasaan. Dan dijamin kalau masuk Islam itu kan mereka akan tetap menjadi penguasa di tempatnya. Allah bisa. Seperti itu ya. Saya sedikit apa hikmahnya Rasulullah tidak memberikan wasiat, setelah saya itu ini yang memimpin. Ya, harus bermusyawarah dulu. Ya, itulah hikmahnya. Jadi adanya syuro, dan dengan syuro itulah maka orang bisa menyampaikan pendapat-pendapat dari perbedaan pendapat, tapi akhirnya keputusan, sehingga tidak lagi berdasarkan wasiat-wasiat yang muncul, gitu kan ya. Kalau sekarang kan kalau kerajaan kan wasiat ya, dan itu ke anaknya, tidak melihatkan aspirasi-aspirasi. Tapi kan Abu Bakar ketika menuntut Umar itu kan mendapatkan aspirasi. Nah, itu hikmahnya adalah syuro, sehingga kan ahli sunnah itu mengatakan bahwa ini syuro, bukan berdasarkan wasiat atau keturunan. Ya, seperti hikmah. Allah salam, dan kita tutup ya sama-sama dengan doa di akhir pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafirin, mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li sultanika wa nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan mawlal maut wa rahmatan ila maut wa nafatan ba'dal maut. Allahumma astaghfirullah wa najatan minan wa ila bisa. Allahumma habna azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma qilna nazmudana wa liwalidana wa limasakhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina liman ahabba wa sallimina wa kana muslimin ajma'in. Allahumma inna ala rasulika wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.